Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi kita di video sebelumnya mengenai koreksi fiskal. Setelah kita mengetahui mengenai konsep, definisi dari koreksi fiskal, maka kali ini kita akan mencari tahu elemen-elemen yang harus dilakukan koreksi atas laporan keuangan komersial. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan koreksi fiskal itu adalah menyesuaikan laporan keuangan yang menggunakan pedoman akuntansi komersial menjadi laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Elemen pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biaya, ya. Karena ini merupakan satu elemen yang paling banyak dalam proses koreksi fiskal. Untuk mempelajari secara menyeluruh mengenai biaya-biaya dalam koreksi fiskal, teman-teman wajib ya, untuk melihat ketentuan di pasal 6 Undang-Undang PPH dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH merupakan ketentuan yang krusial dalam hal koreksi fiskal untuk elemen biaya. Pasal 6 Undang-Undang PPH mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangi, ya, atau biasanya kita sebut dengan istilah deductible. Itu biaya-biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan, ya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu biaya yang secara langsung, ya, untuk melakukan kegiatan usaha, yaitu bisa dimulai dari biaya pembelian lahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, biaya perjalanan, biaya promosi, biaya pengolahan limbah, dan lain-lainnya. Ya, termasuk juga biaya untuk membayar pajak. Namun ada kecualinya, ya. Biaya untuk membayar pajak kecuali pajak penghasilan, tentu saja. Ya, ini kita akan berbicara mengenai penghitungan pajak penghasilan, maka biaya atau uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak penghasilan di akuntansi diakui sebagai biaya, tapi dalam ketentuan perpajakan tidak bisa dianggap sebagai biaya. Ya. Berikutnya biaya berikutnya yang dapat menjadi pengurang yaitu biaya penyusutan, ya, atau biaya amortisasi. Biaya-biaya ini berkaitan dengan pembebanan atas harta berupa aset, ya, bisa mesin, bangunan, ya. Ketika perusahaan membeli mesin, maka pembelian tersebut secara akuntansi tidak dicatat sebagai biaya, ya, tapi dicatat sebagai pembebanan aset. Misalnya perusahaan membeli mesin, maka jurnal pencatatannya adalah mesin debit pada cash kredit, gitu ya. Itu tidak ada pembebanan biaya dalam pencatatan pembelian atau perolehan aset, ya. Lalu kapan? Padahal ketika melakukan pembelian perusahaan mengeluarkan uang. Lalu kapan dilakukan pembebanan? Maka pembebanan ini dilakukan secara penyusutan. Pembebanan atas pembelian aset dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyusutan. Jika yang dibeli adalah harta tidak berwujud, maka yang akan digunakan adalah konsep amortisasi. Nah, penyusutan dan amortisasi ini akan kita bahas secara terpisah. Dan jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, ini ada peraturannya di pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH. Ya. Ini merupakan, di poin nomor 2 ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Oke, kita baca nomor 3. Biaya berupa iuran pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Kalau teman-teman perhatikan,
bahwa pensiun itu merupakan objek pajak. Ya, pensiun merupakan objek pajak. Oleh karena itu, ketika pensiun tersebut, dana pensiun tersebut dibayarkan kepada dana pensiun untuk nanti kemudian pada akhirnya diserahkan kepada pegawai, maka pembayaran iuran tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan si pembayar iuran. Ya. Berikutnya nomor 4 adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Oke. Ini tentu saja secara logika mudah. Jika suatu perusahaan menjual asetnya dan karena suatu perusahaan harus menjual di bawah harga yang diinginkan atau harga sisa buku, bahasa akuntansi, maka kerugian tersebut dapat diakui sebagai biaya. Kemudian kelima adalah kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Ya, jika perusahaan memiliki simpanan berupa mata uang asing, bisa berupa dolar, bisa berupa yuan atau yen, maka ketika ada fluktuasi antara mata uang asing dengan Indonesia, jika ternyata harganya lebih jatuh, ya, lebih rendah dibanding harga ketika membeli, maka selisih rugi tersebut dapat diakui sebagai biaya. Kemudian berikutnya, masih biaya-biaya yang dapat dikurangkan, yaitu biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Ya, saya rasa ini cukup penting, ada kata-kata yang dilakukan di Indonesia. Artinya, jika penelitian dan pengembangan tersebut dilakukan tidak di Indonesia, maka biaya penelitian dan pengembangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Ya, artinya tidak diakui secara perpajakan. Ya. Kemudian nomor 6 ini juga ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syarat untuk dapat dikurangi dari penghasilan yaitu biaya untuk melakukan penelitian tersebut harus berhubungan langsung dengan kegiatan. Ya. Misalnya perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan mengenai produk yang akan dibuatnya. Apakah produk tersebut sebaiknya dibuat premium atau dibuat dengan harga yang murah saja agar mendapatkan konsumen cukup banyak. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah biaya penelitian ini harus dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar. Ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi jangan sampai biaya penelitian ini lebih besar daripada penghasilan selama setahun. Jadi harus dilihat apakah benar-benar dilakukan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oke. Kemudian biaya beasiswa, biaya magang, dan pelatihan dengan memperhitungkan kewajaran dan kepentingan perusahaan. Artinya jika perusahaan memberikan beasiswa kepada pegawainya, kepada anak pegawainya, ya, kepada masyarakat umum, maka hal tersebut dapat diakui sebagai atau dibebankan sebagai biaya. Kecuali jika beasiswa tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Misalnya adalah kepada direksi, kepada keluarga dari pemegang saham, ya, maka hal tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya. Ya, karena bisa dianggap sebagai imbalan terselubung. Kemudian nomor 8, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Oke. Secara akuntansi ini disebut dengan bad debt expense atau uncollectible expense dengan banyak hal, dengan banyak nama. Nah, dalam ketentuan perpajakan, piutang yang tidak tertagih, ya, itu bisa dibebankan sebagai biaya dengan syarat 1, si piutang ini sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial, ya. Jadi harus sudah dibebankan dalam pelaporan keuangan komersial. Yang kedua adalah mengenai adanya kredit macet ini, artinya orang-orang yang tidak dapat ditagih piutangnya sudah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan.
Oke. Jadi harus clear, harus jelas bahwa piutang ini sudah benar-benar memang tidak tertagih. Ditunjukkan dengan apa? Dengan menyerahkan perkara penagihannya kepada pengadilan. Ya. Atau dibuat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara si pemberi hutang dan yang mempunyai hutang. Ya. Kemudian yang ketiga, piutang tersebut sudah harus diberitakan atau dipublikasikan dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus. Bisa berupa penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Ya. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wajib pajak juga harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melampirkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam surat pemberitahuan atau SPP. Jadi ini cukup berbeda dengan konsep di akuntansi, di mana akuntansi boleh membentuk cadangan piutang, kemudian biasanya diakui sebagai beberapa persen dari cadangan piutang tersebut untuk diakui sebagai beban piutang tidak tertagih. Itu diperbolehkan. Ya. Namun, dalam ketentuan fiskal, tidak semua piutang ya, dapat dibebankan sebagai biaya. Saya koreksi, tidak semua piutang yang tidak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya. Harus memenuhi 4 persyaratan tadi. Ya. Yang pertama adalah bahwa si piutang ya, telah dibebankan sebagai biaya secara komersial. Yang pertama. Yang kedua, atas piutang ini penagihannya, perkara penagihan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Ya. Ketiga adalah bahwa piutang ini telah dipublikasikan dalam penerbitan umum oleh Bank Indonesia atau penerbitan khusus bank-bank lainnya selain Bank Indonesia. Yang keempat, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi ada 4 syarat agar piutang yang tidak tertagih dapat diakui sebagai biaya secara fiskal. Salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka piutang tersebut tidak dapat diakui secara fiskal. Oke. Kemudian yang kesembilan adalah pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Artinya bahwa pembayaran pajak selain pajak penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya. Misalnya sebuah perusahaan membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah, maka PBB tersebut dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, ya. Termasuk juga sumbangan. Namun sumbangan ini ada persyaratannya nih, nanti akan kita bahas slide berikutnya mengenai persyaratan sumbangan apa saja yang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun secara umum sumbangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya. Ya, ini yang diatur di pasal 6 Undang-Undang PPh. Kemudian biaya-biaya pada slide ini merupakan biaya-biaya yang diatur di pasal 9 Undang-Undang PPh, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan atau biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan. Oke. Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk juga dividen. Jadi jika perusahaan memberikan dividen, meskipun perusahaan mengeluarkan uang, namun dividen tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya. Yang B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini mudah untuk diidentifikasi. Misalnya, kita tahu bahwa biaya perjalanan dinas ya, di pasal 6 ya, itu dapat diakui sebagai biaya. Jadi di slide sebelumnya ada biaya perjalanan dinas.
Namun jika biaya perjalanan dinasnya atas nama keluarga pemegang saham, ya, atau biaya perjalanan dinasnya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jalan-jalan para pemegang saham, masuk kategori untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya, maka biaya-biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya, ya. Kemudian pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Nah, salah satu contohnya adalah dana cadangan piutang tidak tertagih, seperti kita bahas di biaya-biaya yang dapat dikurangi tadi. Ketika perusahaan melakukan pembentukan dana cadangan, maka dana cadangan tersebut secara akuntansi ada beberapa yang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun secara pajak, secara fiskal tidak boleh. Kecuali, ya, cadangan piutang tidak tertagih untuk lembaga keuangan, bisa berupa bank, bisa berupa lembaga penyalur kredit, lembaga pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang, dan lain-lain. Termasuk juga usaha asuransi, ya. Ini diatur di PMK 2000 tahun 2012, saya sudah cukup lama sebenarnya, ya. Oke, kemudian yang dia adalah premi asuransi. Jadi premi asuransi itu termasuk biaya-biaya non deductible. Oke, tapi non deductible jika premi asuransi tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima. Ketika menerima asuransi, apakah itu objek pajak? Bukan. Ya, klaim asuransi yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu bukan objek pajak. Hati-hati. Dan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan merupakan yang dapat dikurangi, deductible. Yang non deductible adalah premi asuransi yang dibayar oleh orang pribadi. Jadi premi asuransi ini non deductible jika dia dibayar oleh orang pribadi. Jika dia dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka dia termasuk biaya-biaya yang dapat dikurangi. Oke. Kemudian yang E, natura. Natura ini merupakan imbalan jasa kepada para pegawai, kepada para karyawan, ya, tapi tidak berupa uang. Natura ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, meskipun perusahaan benar-benar mengeluarkan uang tersebut dan diterima oleh pegawainya. Kok nggak adil? Kenapa ada uang yang dikeluarkan tapi tidak bisa dibebankan sebagai biaya? Perlu diperhatikan bahwa natura yang diterima oleh pegawai tidak diakui sebagai objek pajak penghasilan. Jadi imbalan berupa natura dibebankannya di sisi perusahaan, dipajaki di sisi perusahaan. Sehingga kalau perusahaan memberikan natura, maka tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Contohnya apa? Pengobatan yang diberikan langsung kepada rumah sakit, ya. Kemudian pemberian atau pembagian sembako kepada para karyawan, ya. Termasuk juga akomodasi jalan-jalan bagi para pegawai, ya. Itu contoh natura. Natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya, ya. Kecuali teman-teman akan banyak pengecualian. Jadi perhatikan dengan sama. Pastikan buat teman-teman menguasai konsep ini, karena konsep biaya ini akan sangat mempengaruhi nanti ketika kita mengerjakan worksheet koreksi fiskal, ya. Ada natura yang dapat dikurangkan, ya. Jadi di konsep pertama, natura merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Kecuali, artinya ada natura yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama yaitu makanan atau
minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai untuk makan di tempat kerja. Makan dan minuman natura bukan? Natura, karena itu merupakan imbalan bagi karyawan yang tidak berupa uang. Namun, ketentuannya mengatakan bahwa jika pemberian makanan dan minuman tersebut diberikan untuk seluruh pegawai di tempat kerja, maka itu dapat dibebankan sebagai biaya. Kecuali, nah ini ada kecuali dari kecuali, ya, dikecualikan dari pengecualian. Hati-hati. Kecuali kupon makan untuk pegawai yang harus ada di luar kantor. Jika pegawai marketing misalnya, ya memang pekerjaannya selalu di luar kantor, maka pemberian kupon makanan tersebut juga dianggap sebagai pemberian makan dan minum. Artinya, natura berupa kupon makanan untuk pegawai yang memang pegawai lapangan itu dapat diakui sebagai biaya, meskipun dia tidak dimakan di tempat kerja. Jadi saya simpulkan bahwa termasuk natura yang dapat dibebankan yaitu satu, makanan dan minuman yang diberikan bagi seluruh pegawai yang dimakan atau dikonsumsi di tempat kerja, termasuk juga pemberian kupon makan untuk pegawai lapangan. Yang kedua, natura yang diberikan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang diatur menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Misalnya ada bus antar jemput untuk para karyawan perusahaan tambang di daerah terpencil. Nah, yang demikian itu adalah natura, ya, yang biasanya tidak boleh dibebankan, tapi karena dia memang harus menggunakan kendaraan tersebut, karena kalau tidak ada kendaraan di daerah terpencil tidak ada transportasi, maka itu diperbolehkan untuk dibiayakan. Oke. Natura yang ketiga yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu pemberian fasilitas untuk keselamatan kerja yang benar-benar terkait dengan sifat pekerjaan karyawan. Contohnya adalah pemberian seragam satpam untuk tenaga keamanan. Pemberian seragam satpam ini spesifik, dia sangat terkait dengan sifat pekerjaan tenaga keamanan sebagai penjaga, ya. Sama halnya dengan pemberian seragam atau pakaian keamanan untuk pegawai-pegawai yang rentan terkena radiasi nuklir misalnya, ya, misalnya bekerja di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pembuatan produk dengan radiasi, maka hal tersebut dapat diakui sebagai natural yang dapat dikurangi. Kemudian yang terakhir adalah imbalan yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Apakah para pemegang saham boleh diberikan imbalan? Boleh saja. Misalnya perusahaan saya adalah perusahaan makanan, snack. Kemudian pemegang saham saya ini adalah seorang desainer kemasan, ya. Lalu saya minta pemegang saham saya untuk membuat desain atas kemasan dari produk yang sedang saya bikin. Bolehkah saya berikan imbalan kepada pemegang saham tersebut? Boleh. Selama imbalan tersebut sesuai dengan kewajaran. Artinya, jika ada orang lain yang mengerjakan pekerjaan tersebut, maka akan diberikan imbalan yang tidak berbeda jauh jika dilakukan oleh pemegang saham. Itu artinya wajar, ya. Jika seharusnya dilakukan oleh pihak lain, desainer lain itu hanya dibayar sebesar 100 juta, kemudian ketika dilakukan oleh pemegang saham dibayar seharga 500 juta, nah ini sudah ada ketidakwajaran. Maka selisih tersebut
jadi tidak bisa dibiayakan. Berikutnya adalah hibah, sumbangan atau warisan, ya. Maka ini masuk biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan, sudah tidak dapat dibiayakan, tidak dapat mengurangi penghasilan, benar. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modal tidak terbagi atas saham. Oke, ini mungkin tidak terlalu kita bahas di poin nomor F ini karena kita akan bahas mengenai perusahaan. Ya. Kemudian sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta sanksi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita tahu tadi bahwa pajak itu boleh dibebankan sebagai biaya. Ya. Pajak boleh dibebankan sebagai biaya kecuali pajak penghasilan. Ya. Namun sanksi administrasi, teman-teman sudah tahu, misalnya di KUP ada keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan SPT, keterlambatan pembayaran, denda dan sebagainya, maka pembayaran atas sanksi tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Pokok pajaknya, misalnya terlambat membayar PBB kena denda, ketika membayar pokoknya dapat dibebankan sebagai biaya. Tapi sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang terakhir yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Ya. Karena kita tahu penghasilan tersebut nanti tidak akan kita masukkan ke dalam penghitungan akhir, penghitungan laporan keuangan fiskal. Sehingga biaya-biayanya pun tidak dapat kita kategorikan sebagai biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Oke. Serasa informasi yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Serasa sudah cukup banyak. Pastikan teman-teman sudah mengetahui dengan cukup, ya, karena konsepnya akan kita bawa sampai koreksi fiskal menggunakan kertas kerja. Oke, terima kasih. Nanti setelah ini kita akan coba untuk membahas mengenai latihan identifikasi biaya-biaya. Terima kasih.